Bab 896 pertandingan pertama. Dengan cara keras lawan keras, kedua tinju itu bertabrakan. Bu! Krak! Suara tulang yang retak terdengar diiringi dengan jerit kesakitan. Ah! Shh! Mata Janadi melotot lebar, sembari berteriak kesakitan. Dia menarik napas. Dia tahu kemampuan Hansen, tapi tidak disangka kalau perbedaan keduanya begitu jauh. Hahaha! Dasar orang tak berguna. Hansen tertawa sinis lalu maju dan menendang dada Janadi. Bu! Kembali terdengar suara berdebum. Janadi ditendang hingga terpental ke belakang sambil memegangi dadanya yang kesakitan. Perbedaan kemampuan keduanya terlihat jelas di sini. Sedangkan Hansen sangat kejam, meski Janadi sudah terluka. Dia masih tidak berhenti. Melihat setiap jurusnya yang mematikan, sepertinya dia ingin memukuli Janadi hingga mati. Aku mengaku kalah. Aku menyerah. Teriak Janadi, dia sudah tidak bisa tahan. Kenzo maju untuk mengumumkan hasil pertandingan. Sudah terlambat. Hansen sangat keji. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang muka Janadi. Bruk! Kepala Janadi terkena hantaman dan langsung pingsan. Semua orang sangat terkejut. Janadi ada di urutan ke-18 dalam kompetisi ahli bela diri tahun lalu. Dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan dari Hansen. Sejak mulai pertandingan, dia hanya dipukuli oleh Hansen. Mau menyentuh ujung baju Hansen pun tidak bisa. Hansen memang memiliki modal untuk bersikap arogan. Kelvin merasa kaget. Kemampuan Hansen sudah meningkat begitu cepat. Kami sudah mengaku kalah. Kenapa kamu masih memukulinya? Teriak seorang anggota keluarga Janadi sembari memapah Janadi. Aku sudah memberinya kesempatan. Dia yang tidak mau menghargainya. Apa itu salahku? Hansen tersenyum licik. Kenzo tidak banyak bicara, dia langsung mengumumkan. Hansen Chandra maju ke babak selanjutnya. Janadi Bratajaya tereliminasi. Meski keluarga Janadi tidak puas, mereka juga tidak banyak bicara dan segera membawa Janadi untuk diobati. Di Pulau Faroe ini ada dokter profesional, asalkan tidak sampai meninggal, biasanya tidak akan ada masalah besar. Sudah lihat, akhir kalian akan lebih mengenaskan dibanding dia. Hansen menatap Valentino dengan dingin kemudian tertawa terbahak-bahak, lalu berbalik dan turun dari arena. Bangsat! Si bego ini! Kelvin memaki tanpa bisa ditahan. Valentino mengalihkan pandangannya, dia sudah memiliki garis besar kemampuan Hansen di lubuk hatinya. Kemudian Kelvin dan Erika juga maju ke babak selanjutnya secara berturut-turut. Kemampuan Kelvin bisa dibilang lumayan, terutama setelah ajaran dari Valentino, pemikirannya langsung terbuka dan kemampuannya banyak meningkat. Jadi dia pun lolos ke babak selanjutnya dengan mudah. Walaupun Erika adalah seorang gadis, dia juga tidak kalah hebat dan langsung maju ke babak selanjutnya. Sedangkan seorang anak keluarga Low yang lain kurang beruntung, dia bertemu lawan tangguh dan langsung ditendang turun dari arena. Namun, dengan adanya dua orang yang maju ke babak selanjutnya, itu sudah membuat keluarga Low sangat puas. Valentino juga seharusnya tidak akan kesulitan untuk maju ke babak selanjutnya. Asalkan dari mereka bertiga bisa ada satu orang lagi yang lolos di pertandingan kualifikasi selanjutnya, nama keluarga Low sudah bisa maju ke peringkat 15. Kalau beruntung dan bertemu lagi dengan seorang pesilat yang kurang tangguh, akan bisa maju ke peringkat 10. Ryugo tidak meminta terlalu banyak, asalkan bisa masuk peringkat 10 teratas, itu sudah bisa membanggakan nama keluarga Low. Dengan begitu, posisi keluarga Low saat ini juga bisa dipertahankan. Sia, sekarang hanya sisa 3 orang lagi, kenapa masih belum tiba giliranmu? Elke tiba-tiba menoleh untuk menatap Valentino. Aku tidak tahu. Jawab Valentino sembari menggeleng. Kenzo pun maju membuyarkan keraguan semua orang. Pertandingan terakhir, dari 49 dipilih 25. Horizon Manahasa lawan Raksa Gumelar. Wana Wijaya dari keluarga Low dapat kartu bahar. Begitu kata-kata Kenzo selesai, semua orang tertegun sejenak lalu mulai berbisik-bisik. Beruntung sekali si Wanao, bisa-bisanya dia dapat kartu bahar. Sial. Beruntung sekali dia, padahal aku ingin lihat bagaimana kemampuannya ketika 1 lawan 1. Hehehe. Dia tidak akan terus beruntung seperti ini, kalaupun mendapat kartu bahar, kalau tidak punya kemampuan yang mumpuni. Dalam pertandingan kualifikasi selanjutnya juga tetap akan tereliminasi. Suara bisik-bisik tidak berhenti, mereka penasaran dengan kemampuan asli Valentino. Ada juga yang iri dengan keberuntungannya, tentu saja juga ada yang tidak suka padanya. Namun, dia sama sekali tidak peduli. Mukanya tanpa ekspresi. Cek. Beruntung juga kamu. Senang, kan? Erika melirik Valentino. Pria itu tidak menjawab dan tetap menutup mata untuk beristirahat. Pertandingan kualifikasi terakhir dengan cepat selesai. 25 nama pesilat yang maju ke babak selanjutnya juga sudah keluar. Kenzo menyerahkan daftar nama ini kepada Finza dan yang lain untuk dilakukan pengaturan lagi. Waktu kompetisi ahli bela diri sangat singkat. Semakin ke belakang, akan semakin menghabiskan banyak waktu. Karena ahli bela diri yang terakhir akan semakin kuat, jadi waktu yang diperlukan untuk bertarung juga semakin lama. Itu sebabnya pertarungan awal ini tidak boleh berlangsung terlalu lama. Dalam waktu sehari ini, sudah harus mendapatkan 13 nama yang maju ke babak selanjutnya. Setelah itu, pertandingan hari ini baru akan berakhir dan dilanjutkan dengan pertandingan kualifikasi besok. Tangan Kenzo memegang sebuah daftar pertandingan lalu maju ke mimbar. Dia berteriak dengan lantang. Ronde kedua pertandingan kualifikasi. Dari 25 hanya 13 yang bisa maju. Dimulai sekarang.
Babak pertama, Lenau Bijaya dari keluarga Low melawan Hansen Chandra dari keluarga Chandra. Begitu kata-kata Kenzo selesai, seluruh tempat itu menjadi sangat hening. Pada saat ini, muka kebanyakan dari mereka terlihat aneh. Tadi mereka masih bilang kalau Lenau sangat beruntung, sekarang babak pertama sudah langsung bertemu Hansen. Lenau juga pasti akan langsung kalah dari Hansen. Sepertinya semua keberuntungan Lenau sudah habis. Finza yang ada di atas panggung menatap Valentino dengan serius, lalu kembali menutup matanya perlahan. Tangan Hugo sontak mengepal kencang, dia sudah mulai tegang. Hansen berada di peringkat 9 kompetisi ahli bela diri tahun kemarin, kemampuannya sangat menakutkan. Apa Valentino akan berhenti di peringkat 25? Hahaha. Sepertinya keberuntungan kalian sudah habis. Hansen tertawa terbahak-bahak, dia melangkah ke atas arena dengan senang. Valentino juga berdiri dengan tenang dan berjalan ke atas arena. Wow, kamu. Erika teringat akan Janadi yang terluka parah sebelumnya, hatinya mulai merasa khawatir. Tidak apa-apa. Jawab Valentino dengan santai sambil melambaikan tangannya. Kalau kamu tidak kuat melawannya, kamu langsung mengaku kalah saja dan lompat dari arena, daripada kamu terluka nanti. Asalkan kamu melompat turun dan mengaku kalah, dia tidak mungkin mengejarmu ke bawah. Bisik Erika di telinga Valentino. Kamu tidak percaya padaku? Ejek Valentino dengan senyum. Bukannya tidak percaya, tapi kemampuan Hansen. Sebelum Erika selesai bicara, Valentino sudah melambaikan tangan memotong kata-katanya. Kalau aku menang, kamu pijit aku. Valentino tersenyum sembari melangkah maju. Muka Erika memerah, dia pun duduk kembali dengan malu. Aku juga akan memberimu kesempatan. Kalau kamu mohon ampun sekarang, aku masih bisa mempertimbangkan apakah akan menerimanya atau tidak. Hansen tersenyum sinis dan menatap Valentino dengan merendah. Dari awal dia sudah meremehkan Valentino. Bab 897 sampai sini saja. Ketika mendengar ucapan Hansen yang angkuh itu, orang-orang di bawah panggung sama sekali tidak peduli. Di kompetisi ahli bela diri sebelumnya, Hansen menduduki peringkat ke-9. Dia tentu saja berhak bersikap angkuh. Sedangkan Lionel hanyalah orang biasa, meski dia bergantung pada keluarga Low sekarang, Lionel hanyalah orang biasa yang tidak terkenal. Dia bukanlah apa-apa saat menghadapi para ahli bela diri di kota Vero. Namun, Valentino hanya tersenyum tipis, senyumannya tampak penuh arti. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Berlutut dan minta ampun padaku, aku akan mengurangi tamparan untukmu. Selesai bicara, mereka semua seketika diam. Suara yang bisa terdengar hanya suara angin yang berembus di pulau. Hansen memang angkuh, tapi Wanao malah lebih angkuh daripada dia. Hansen hanya meminta Valentino minta ampun. Sedangkan Valentino meminta Hansen berlutut untuk meminta ampun. Wanao sudah gila, ya. Kamu berani juga, ya? Hansen memandang Valentino dengan raut wajah masam, nada bicaranya juga sangat dingin. Wanao si pria tak berguna ini berani berkata seperti itu padanya. Hansen sudah memutuskan untuk menghajar Valentino. Apa kamu tidak punya nyali? Berarti kamu ciut, dong? Valentino tersenyum tipis. Dia membalas ucapan Hansen tanpa berbelas kasihan. Hah? Para penonton seketika terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Raut wajah Hansen semakin masam. Saking kesalnya, urat-urat di lehernya menonjol. Cari mati, ya? Teriak Hansen dengan dingin, kemudian segera mengendalikan napasnya agar bisa melampiaskan amarahnya. Valentino diam-diam mengangguk. Kemampuan Hansen lumayan hebat juga. Valentino sengaja memprovokasinya agar Hansen terpengaruh oleh emosinya, tapi Hansen bisa mengendalikan dirinya dengan cepat. Mulailah. Kenzo sedang berdiri di atas panggung setinggi 5 meter dan berteriak kepada mereka berdua. Begitu Kenzo memberi aba-aba, Valentino dan Hansen tidak basa-basi lagi. Pada saat ini banyak yang memandang Valentino dengan penasaran. Mereka ingin tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Valentino ketika menghadapi Hansen. Sebenarnya Valentino sungguh punya kemampuan atau sedang sok hebat. Bahkan Finza yang ada di atas panggung dari tadi diam saja, kini memandang Valentino yang sedang di atas arena bertarung. Meski Valentino tidak mencolok, Finza agak penasaran dengannya. Begitu Kenzo selesai bicara, Hansen langsung menyusun posturnya, dia bahkan tidak memberi salam dulu. Valentino juga malas memberi salam, jadi dia hanya berdiri di tengah arena dengan tenang. Sorot mata Valentino yang tampak sangat acuh tak acuh itu, malah sedang mengamati pergerakan Hansen untuk menebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Semangat! Erika mengepalkan tangannya. Dia sedang memandang Valentino dengan mata terbelalak. Sedangkan Hugo duduk di atas panggung tinggi, hatinya sangat gelisah. Kak, menurutmu Lena? Kelvin agak ragu, tapi dia tidak menyelesaikan perkataannya. Dia tahu Valentino sangat kuat, tapi Hansen adalah petarung kuat yang berada di peringkat 10 besar. Aku tidak tahu, lihat saja dulu. Kalau dia gagal, kita cari cara lain agar bisa lanjut ke babak selanjutnya. Jawab Erika sambil menggigit bibirnya. Kelvin menangguk dan tidak mengatakan apa-apa, tapi kecemasannya tidak berkurang. Valentino dan Hansen sedang bertarung, Kelvin sangat tidak yakin dengan hasilnya. Nak, apakah beromong kosong bisa menambah kekuatanmu? Teriak Hansen tiba-tiba. Tangan dan kakinya bergerak bersamaan bagaikan seekor citah, dia segera menyergap ke arah Valentino. Tubuhnya bergerak cepat hingga menimbulkan suara desingan.
Hansen memanfaatkan kekuatan dorongan, lalu mengepalkan tangan kanannya dan segera melempar serangannya ke arah Valentino. Bisa-bisanya kekuatan tinju dan kecepatannya menimbulkan suara desingan di udara. Hansen menggertakkan giginya dan urat di lehernya menonjol, lalu dia berteriak, "Matilah!" Semua penonton menyaksikan adegan ini dengan mata terbelalak. Sejak tahun ini hingga sekarang, kekuatan tinju Hansen sungguh kuat, jelas tidak seperti sebelumnya. Apakah Lena bisa menahannya? Sedangkan Valentino seperti sedang ketakutan dan terbengong di tempat. Sorot matanya tampak tenang, dia hanya berdiri diam di tempat. "Wow! Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat serang balik!" Erica membelalakkan matanya. Dia tanpa sadar berdiri dari kursinya dan berteriak kepada Valentino. Namun, Valentino seperti tidak bisa mendengarkannya. Dia tidak menjawab Erica. Pandangannya sedang terpaku pada tinju Hansen. Salah satu tujuannya dia mengikuti kompetisi ahli bela diri Kota Vero kali ini adalah demi memperluas pengaruhnya di Kota Vero. Hal yang lebih penting adalah, dia ingin meningkatkan kekuatannya, daya tempurnya. Semakin kuat dirinya, dia baru bisa menyelesaikan masalah yang akan datang dengan penuh percaya diri. Meski senjata api sangat bagus, negara Nagon memiliki peraturan yang sangat ketat mengenai senjata api. Jadi, kali ini Valentino ingin belajar dari berbagai orang di kompetisi ahli bela diri kali ini. Dia ingin mempelajari trik-trik para ahli bela diri ini. Kalau dia bisa menguasai semua seni bela diri dari berbagai keluarga ini, kekuatan dan daya tempur Valentino pasti akan semakin kuat. Jadi, saat ini dia sedang mengamati teknik serangan Hansen. Serangan Hansen membuatnya merasa sangat belak-belakan dan kuat. Kecepatannya sangat cepat, hanya dalam beberapa detik, tinjunya sudah berada di depan wajah Valentino. Valentino baru balik menyerang. Dia juga mengepalkan tangannya dan melemparkan serangannya ke tinju Hansen. Semuanya sontak kaget. Valentino ingin melawan Hansen seperti itu. Bam! Para penonton belum bereaksi. Tinju kedua pria itu sudah bertabrakan dan menimbulkan suara keras. Tap, tap, tap. Keduanya saling bertabrakan. Daya tolak yang sangat kuat pun terasa hingga Hansen harus mundur beberapa langkah. "Kamu?" Hansen segera mengendalikan tubuhnya dan menstabilkan posturnya, lalu memandang Valentino dengan tatapan tidak percaya. Tap! Valentino juga mundur selangkah, tapi raut wajahnya masih tampak sangat datar. Lihatlah mereka saling beradu tinju. Hansen sampai harus mundur 6 langkah, sedangkan Wana baru mundur selangkah. Mustahil, deh! Siapa yang tidak tahu seni bela diri milik keluarga Hansen? Kekuatan mereka selalu keras dan kuat. Meski dia berada di peringkat 9, petarung peringkat 7 juga tidak berani beradu kekuatan seperti ini. Sah! Kalau begitu, bukankah Valentino lebih kuat daripada si peringkat ke-7? Entahlah. Mungkin seni bela diri silang miliknya lebih kuat, kita lihat saja dulu. Para penonton di bawah panggung sangat kaget, sedangkan orang-orang keluarga Low sangat kaget dan senang. Mungkin Valentino bisa mencetak rekor baru? Tak kusangka. Dengus Hansen kemudian berdiri tegak dengan perlahan. Tapi selanjutnya kamu sudah tidak akan seberuntung ini lagi. Wah no, langkahmu sampai di sini saja. Teriak Hansen. Dia segera membuat kuda-kuda yang kokoh, kedua kakinya mencengkram lantai dengan kuat. Setelah kedua kakinya stabil, kedua lengannya mulai bergerak. Hansen seolah-olah sedang mengumpulkan seluruh tenaganya. Wah no! Cepat hajar dia. Dia sedang bersiap-siap. Jangan beri dia kesempatan. Bab 898 harus balas dendam. Kali ini giliran Kelvin yang berdiri dari kursi dan berteriak kepada Valentino. Di kompetisi ahli bela diri sebelumnya, dia kalah di tangan Hansen. Melihat gaya Hansen, sepertinya dia ingin langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Lagi pula, dengan kemampuan Hansen yang sekarang, sepertinya dia bisa menunjukkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada yang dulu. Namun, Valentino tetap tenang, matanya terus terpaku dengan gerakan Hansen. Hanya dengan mengamati gerakan orang lain, dia sudah bisa mempelajarinya. Bukankah itu sangat mustahil? Akan tetapi, Valentino bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Aku akan mengalahkanmu dengan satu jurus. Hansen terbahak lalu segera berjalan maju selangkah untuk menghajar Valentino. Kali ini, kedua tinjunya melesat keluar bagaikan dua bom yang terlempar. Kekuatan tinjunya juga sangat mengerikan. Kekuatan tinjunya kali ini bisa dibilang naik 5 kali lipat daripada yang pertama kali. Begitu saja kekuatanmu? Aku sangat kecewa. Awalnya Valentino mengira dia bisa mempelajari beberapa hal, tapi Hansen hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Hansen sama sekali tidak punya jurus atau teknik apapun. Sementara itu, Valentino sudah kehilangan seluruh kesabarannya. Sombong sekali. Hansen sangat marah dan malu. Tangannya terkepal sangat erat hingga tangannya memutih. Kedua tinjunya melesat keluar, tinju kiri dan kanan itu menarget kepala Valentino. Pada saat ini kedua tinju Hansen melesat keluar dan hendak memukul ke bagian tengah. Dia seperti ingin memukul kepala Valentino hingga hancur. Jelas sekali kalau Hansen sudah ingin membunuhnya. Sudah cukup. Valentino juga ikut berteriak lalu berjalan maju ke depan. Kedua lengannya juga terulur dengan cepat. Bu! Ba! Tiba-tiba terdengar dua suara yang nyaring. Valentino kembali menggunakan kedua lengannya untuk beradu kekuatan dengan Hansen.
Serangan Hansen yang kuat ini ternyata dihancurkan oleh Valentino dalam sekejap mata. Hansen belum sempat bereaksi, Valentino terus melangkah ke depan dan tiba di samping Hansen. Tinju Valentino menyelip masuk dari bawah lengan Hansen dan menghajar ke atas. Bam! Kerak! Tinju Valentino menghantam dagu Hansen dengan akurat. Suara tulang retak pun terdengar. Dagu Hansen ditinju hingga sendinya dislokasi. Hansen berteriak kesakitan. Ah! Dia segera menyentuh dagunya, karena terlalu sakit, air matanya sampai mengalir deras. Serangan Hansen yang kuat itu ternyata digagalkan Valentino, dan malah Hansen yang diserang balik. Sebelumnya Hansen mengandalkan tinju seperti ini hingga bisa mendapat peringkat 10 besar. Para penonton di bawah panggung itu sontak terkesiap, mereka melihat Valentino menang dari Hansen lagi. Bam! Valentino meninju Hansen lagi, kali ini tinjunya langsung mengenai wajahnya. Hidung Hansen tertinju hingga mimisan, setelah itu Hansen langsung terkapar di atas lantai. Valentino sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Dia terus menghajar Hansen, seolah-olah Hansen adalah sekarung samsak. Bu! Ba! Suara tinju itu terus terdengar. Dalam sekejap mata, Hansen sudah dihajar hingga babak belur. Sudut mata dan lubang hidungnya mengeluarkan darah segar. Pada saat ini, banyak yang kaget hingga tak bisa berkata-kata. Bahkan bisa dibilang mereka lupa untuk mengatakan sesuatu. Orang sekuat Hansen ternyata bukan tandingan 3 jurus dari Valentino. Setelah Hansen ambruk di lantai, Valentino menghampirinya lagi lalu menginjak wajah Hansen dengan kuat. Injakan ini membuat Kelvin dan keluarga Low lainnya merasa sangat puas. Injakan ini juga mengumumkan posisi Wanao di kompetisi ahli bela diri. Setidaknya dengan pertunjukannya sekarang, dia bisa menggantikan posisi Hansen. Wanao! Brengsek! Kamu jangan keterlaluan! Tiba-tiba, ada seorang lelaki tua yang berdiri dan berteriak ke arah arena bertarung. Lelaki tua itu adalah kepala keluarga Chandra, Pak Justin. Ketika masih di pelabuhan kota Vero, dia tidak menganggap keberadaan keluarga Low dan tidak melirik Valentino sama sekali. Sedangkan saat ini, Wanao yang tidak dianggap itu ternyata sedang menginjak petarung terhebat keluarga Chandra. Perbedaan mental yang begitu besar ini membuat Pak Justin jengkel. Namun, mana mungkin Valentino akan mendengar perintahnya. Valentino tetap menginjak wajah Hansen, raut wajahnya sangat tenang dan juga sangat keras kepala. Aku tidak suka mencari masalah, tapi kalau ada dendam, aku pasti akan membalasnya. Dia bilang dia ingin menginjak wajahku, jadi kalau aku menginjaknya sekarang, bukankah itu sangat wajar? Nada bicara Valentino sangat tenang. Meski dia sedang berhadapan dengan Pak Justin yang merupakan keluarga seni bela diri, Valentino sama sekali tidak takut. Perkataan yang sombong ini membuat semua hadirin sadar dan paham dengan sifat Valentino, yaitu ada dendam, maka harus dibalas. Kamu? Pak Justin sangat marah hingga tangannya gemetaran, tapi dia tidak bisa membalas ucapan Valentino. Valentino tertawa dingin. Telapak kakinya terus menginjak wajah Hansen dengan keras. Coba beritahu aku, dari mana datangnya kepercayaan dirimu kalau kamu bisa menginjakku? Dari mana datangnya kepercayaan dirimu kalau aku harus minta ampun padamu dan menyerah? Valentino sedikit membungkuk sambil memandang Hansen dari atas. Wanao! Aku akan membunuhmu! Teriak Hansen dengan marah, kemudian mengulurkan tangannya agar bisa bangkit. Brak! Valentino segera menarik kembali tendangannya kemudian langsung menendang dengan kuat. Begitu Valentino menendang perut Hansen, Hansen langsung terpental sejauh 5 hingga 6 meter karena kekuatan tendangannya. Hansen kembali memuntahkan darah. Dia sontak menengadah lalu membuka mulutnya dan berniat untuk mengumpat. Brak! Valentino maju lagi lalu menendang Hansen sekali lagi. Tup! Hansen lagi-lagi terpental sejauh beberapa meter hingga akhirnya terjatuh dari arena pertarungan. Valentino seorang berdiri di atas arena pertempuran dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil memandang semua penonton dengan angkuh. Dia tidak perlu beromong kosong. Dengan menendang Hansen si peringkat 9 turun dari arena pertarungan sudah cukup membuktikan dirinya. Kenzo termangu sesaat kemudian langsung mengumumkan. Pada babak ini pemenangnya adalah keluarga Low, Wanawijaya. Dia berhasil menduduki peringkat ke-13. Bagus! Kelvin berseru dengan bahagia dan tidak lupa mengajak anggota keluarga Low lainnya ikut berseru. Bahkan Erica, seorang nona besar yang angkuh ini juga sangat bersemangat dan tanpa sadar ikut bersorak. Sama seperti penonton yang ada di sekitar, Erica mulai merubah pandangannya terhadap Valentino. Orang yang paling senang adalah Hugo yang duduk di atas panggung tinggi. Awalnya dia yang duduk di panggung tinggi dengan status yang sangat rendah, orang-orang meremehkannya. Namun setelah Valentino menunjukkan kekuatannya, status keluarga Low juga ikut naik. Pada saat ini Valentino sudah menduduki peringkat ke-13. Meski setelahnya Valentino sudah tidak bisa lanjut ke babak selanjutnya lagi, dia sudah berhasil menduduki peringkat ke-13 untuk keluarga Low. Sementara untuk para ahli bela diri dari 3 keluarga besar seni bela diri, meski mereka memiliki 3 kuota, sebenarnya itu tidak akan mempengaruhi peringkat keluarga Low. Sebab, ketiga ahli bela diri itu sejak awal sudah melebihi semua ahli bela diri lainnya. Tahun lalu keluarga Low hanya berhasil menduduki peringkat ke-17. Pada tahun ini mereka sudah naik ke peringkat 13, lagi pula Erica dan Kelvin belum berpartisipasi. Hal ini membuat Hugo merasa sangat bangga.
Bab 899 Kuda Hitam. Sedangkan kali ini, tidak ada orang yang berani menghinanya lagi. Istilah orang hebat akan dihormati ini memang benar adanya di perkumpulan para ahli bela diri. Di bawah pandangan kekaguman para penonton, Valentino turun perlahan dari tribuna pertarungan lalu duduk di tempat duduknya. Sikapnya yang santai itu seakan-akan menunjukkan bahwa membereskan Hansen adalah hal yang sangat mudah baginya. Bahkan ketika Valentino sudah duduk, pandangan orang-orang masih tertuju padanya. Banyak wanita yang memandang Valentino dengan bersemangat dan ingin mencobanya. Meski mereka tahu kalau Valentino adalah tunangannya Erica, mereka tetap saja memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun juga, pria sehebat itu pasti mudah mendapatkan hati para wanita. Wow! Bagus! Hebat sekali! Kelvin mengangkat jempolnya kepada Valentino kemudian lanjut berkata. Kelak kamu adalah kakakku. Aku mengakui kemampuanmu. Sungguh? Kelvin agak malu, tapi raut wajahnya sangat serius dan nada bicaranya juga sangat tulus. Hah? Anggota keluarga Low seketika terbahak. Sikap mereka terhadap Valentino pun berubah, dari yang acuh tak acuh, kini mereka sudah mengakuinya. Valentino mengibaskan tangannya sambil berkata dengan nada ringan. Ini hanya permulaan. Mendengar hal itu, semuanya sontak termangu. Hanya permulaan. Tampaknya ambisi Valentino sangat besar. Bersyukurlah. Kamu bisa mengalahkan Hansen sudah bisa membual selama 3 tahun. Erica langsung memadamkan kesenangan semua orang. Hansen bukan apa-apa. Targetku adalah 3 keluarga besar seni bela diri. Valentino tersenyum tipis sambil melihat ke arah panggung setinggi 5 meter itu. Pada saat ini, Finza juga sedang curi-curi pandang ke arah Valentino. Jangan membual lagi, apa kamu tidak malu? Tanya Erica sembari mencempik. Meski Valentino bisa mengalahkan Hansen dengan mudah, Erica tetap tidak percaya kemampuan Valentino bisa menyaingi 3 keluarga besar seni bela diri. Malu atau tidak, itu tidak perlu dibicarakan. Lebih baik kamu pikirkan dulu bagaimana memijat kakiku nanti malam. Jawab Valentino dengan tenang. Kamu? Sejak kapan aku bilang aku akan memijat kakimu? Erica seketika termangu kemudian langsung ingin main curang. Kali ini adalah pertama kalinya dia main curang di hadapan Valentino. Kakak sendiri yang bilang sebelum Kak Lana naik rinda. Aku kedengaran, kok. Timbal Kelvin langsung. Selesai bicara, Kelvin langsung mengganti tempat duduk dengan orang lain. Saking kesalnya, amarah Erica sudah akan meledak. Tapi pada akhirnya dia menahan emosinya dan diam saja. Kenzo memberi waktu bagi para penonton untuk berdiskusi. 2 menit kemudian, dia baru mengangkat tangannya. Para penonton yang ada di bawah langsung menutup mulut mereka, seperti para tentara yang sangat disiplin. Pertandingan kualifikasi peringkat 25 naik ke 13, pertandingan akan dilanjutkan. Seperti biasa, akan ada 1 babak tanpa lawan. Selesai bicara, Kenzo segera mengumumkan nama peserta pertandingan kualifikasi. Kompetisi pun dilanjutkan lagi. Kali ini, Valentino juga tidak menutup mata untuk beristirahat, melainkan mengamati gerakan para peserta yang sedang bertanding. Pada kompetisi babak setinggi ini, setiap peserta memiliki gerakan khasnya masing-masing. Kalau diamati dengan saksama dan melatihnya berkali-kali di kepala, Valentino masih bisa mempelajari beberapa hal. Sementara perjalanan Erica dan Kelvin sudah mentok. Kemampuan mereka sama sekali tidak cukup untuk membawa mereka terus bertanding. Jadi, mereka bahkan tidak bisa mencapai peringkat 13 dan sudah dieksekusi. Suasana hati mereka agak sedih, tapi mereka tidak putus asa. Pada kompetisi ahli bela diri sebelumnya, mereka berdua adalah harapan terbesar keluarga Low. Begitu mereka berdua kalah, keluarga Low sudah tidak ada harapan lagi. Makanya mereka berdua sangat terbebani dan merasa sangat gelisah. Namun, tahun ini ada Leno, jadi mereka bisa lebih bersantai. Sekarang juga sama. 6 peserta dari keluarga Low, 5 orangnya adalah anggota keluarga Low dan mereka sudah gagal. Sekarang hanya tersisa Valentino seorang. Hugo yang sedang duduk di atas panggung tinggi, saat ini merasa sangat senang. Dia tidak salah mengambil langkah kali ini. Kalau tidak, mungkin tahun ini keluarga Low tidak bisa mempertahankan peringkat ke-17. Tuan Besar Hugo cari dari mana menantu cucu sehebat ini? Tanya seorang pria tua yang duduk di samping sembari tersenyum. Sebelumnya, dia bahkan menghina Hugo, tapi sekarang sikapnya sudah berubah total. Orang lain yang ada di sana juga segera memasang telinga dan tersenyum ramah sambil bergeser lebih dekat dengan Hugo. Bahkan Finza dan 2 orang lainnya yang duduk di depan juga agak penasaran, tapi karena terlalu gengsi, dia tidak menoleh ke belakang. Hah? Hal seperti ini sulit dikatakan. Jodoh itu memang sangat menakjubkan. Lagi pula, aku juga kurang tahu mengenai hubungan cucuku dengan Wana. Hugo terbahak dan sengaja membiarkan yang lainnya penasaran. Melihat Hugo tidak ingin menceritakannya, mereka juga tidak berani bertanya lagi. Mereka hanya perlu tahu kalau Wano adalah kuda hitam dalam kompetisi ahli bela diri tahun ini. Takutnya Wano akan mengharumkan nama baik keluarga Low. Meski dia tidak bisa masuk ke 5 besar, asalkan Wano bisa menang pada pertandingan kualifikasi, dia sudah berhasil menduduki peringkat ke-7. Kalau begitu, para keluarga besar yang berada di peringkat bawah harus memperlakukan keluarga Low dengan segan. Semakin dipikir, para hadirin semakin ingin mendekatkan hubungan dengan Hugo. Mereka pun mulai menggeser kursi mereka ke arah Hugo. Hugo sangat puas melihat ini.
Sudah berapa lama dia tidak merasakan hal seperti ini? Semua ini diberikan oleh Valentino kepada keluarga Lau. Sedangkan pada saat ini Valentino sedang fokus mengamati pertarungan di arena. Pertandingan kualifikasi kali ini juga sudah akan berakhir dan sebentar lagi akan segera melangsungkan babak terakhir dari ronde ini. Dua peserta terakhir ini, ada seorang pemuda berbaju hitam yang berperawakan kurus telah menarik perhatian Valentino. Usia pemuda itu tampak masih muda, tapi setiap gerakannya sangat tepat dan kuat. Dalam 3 gerakan, dia telah mengalahkan lawannya hingga terhempas keluar arena. Lawan pemuda berbaju hitam itu dari awal hingga akhir tidak sempat menyentuh baju pemuda itu. Pada pertandingan kualifikasi setinggi ini, dia bisa menang dengan mudah, itu tandanya pria berbaju hitam itu lumayan kuat. Orang itu dari keluarga mana? Tanya Valentino dengan heran. Tadi saat Kenzo mengumumkan nama peserta, sepertinya dia tidak mengumumkan pemuda itu berasal dari keluarga mana. Mungkin dia adalah seorang ahli bela diri yang bebas. Di kelompok ahli bela diri juga ada yang seperti itu, mereka tidak tunduk pada keluarga manapun. Jelas Erica. Bukannya hanya keluarga seni bela diri yang boleh ikut? Tanya Valentino dengan heran. Hugo bilang kalau kompetisi ini hanya boleh diikuti keluarga seni bela diri, makanya Hugo mengatakan pada publik kalau Valentino adalah tunangan Erica. Namun, sekarang Erica malah mengatakan kalau ahli bela diri yang bebas di kota Vero juga boleh mengikuti kompetisi ini. Jadi apa maksudnya? Jangan-jangan Hugo ingin menarik Valentino ke sisinya, jadi dia sengaja berkata seperti itu. Bab 900 tidak ada peringkat kedua dalam bidang bela diri. Aku memberitahumu, kamu jangan terlalu memikirkannya. Ahli bela diri yang bebas di kota Vero memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, tapi orang tua mereka juga harus pernah berpartisipasi. Dan juga harus ada rekomendasi dari 3 keluarga seni bela diri untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jelas Eric kepada Valentino secara rinci. Valentino mengangguk mengiyakan, lalu melirik pemuda berbaju hitam itu lagi. Sementara pemuda berbaju hitam itu seperti merasakan pandangan dari Valentino. Dia pun menoleh dan saling bertatapan dengan Valentino. Seketika, hati Valentino pun tersentak. Dari mata pemuda berbaju hitam yang dalam ini, dia melihat sesuatu yang familiar. Bahkan menemukan kemiripan dengan dirinya sendiri. Yaitu, keulatan, ketenangan dan keteguhan yang tiada tara, seolah-olah tidak ada kesulitan yang bisa menjatuhkannya. Mata Valentino sedikit menyipit, lalu bergumam dalam hatinya, orang ini pasti juga sedang menanggung sesuatu. Pemuda berbaju hitam itu bertatapan dengan Valentino selama beberapa detik, lalu dia mengalihkan pandangannya dengan santai dan kembali ke tempat duduk di bawah panggung. Di sekitarnya tidak terdapat seorang pun, sehingga membuat dirinya terlihat sangat kesepian. Memang benar adalah seseorang yang hidup bebas. Banyak orang yang terkejut bahwa seorang ahli bela diri yang bebas masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Kenzo menyerahkan daftar nama 13 besar, lalu berkata dengan semua orang sambil menangkupkan tangan. Kompetisi ahli bela diri hari ini berakhir sampai di sini. Banyak orang yang berada di bawah panggung pun langsung menangkupkan tangan untuk memberi hormat kembali dengan sopan. Para ahli bela diri yang memasuki 13 besar, istirahatlah dengan baik setelah kembali. Babak selanjutnya akan semakin sulit, aku yakin kalian semua lebih mengerti dariku. Selain itu, saya akan mengingatkan lagi aturan akan pertarungan setelah 13 besar. Setelah 13 besar, ahli bela diri yang berpartisipasi dapat memilih untuk menyerah ataupun memilih untuk mengakui kekalahan. Tidak akan ada aturan dan batasan apapun lagi. Tidak peduli tindakan apa yang kamu gunakan, kalau kamu bisa berdiri di panggung pertarungan pada akhirnya, maka kamu akan diakui sebagai orang yang kuat. Yang terpenting adalah setelah 13 besar, di panggung pertarungan ini tidak akan memedulikan hidup atau mati. Mendengar ucapan Kenzo yang begitu serius, semua orang pun mengangguk. Abaikan aturan, tidak ada batasan. Hanya mereka yang telah melewati tantangan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya mencapai puncak, baru bisa dianggap sebagai pemenang lingkaran ahli bela diri di kota Vero. Bunga yang dijaga dengan baik dalam ruangan kaca tidak ada gunanya. Hanya orang yang tetap bisa berdiri dengan bangga setelah pertarungan tanpa batas yang layak untuk menaklukkan mereka. Selain itu, menurut aturan tahun-tahun sebelumnya, besok akan diadakan babak repechage. Ahli bela diri yang telah gagal sebelumnya bisa memilih untuk memasuki babak repechage untuk mendapatkan peringkat yang lebih akurat. Sementara 13 ahli bela diri yang lolos hari ini akan terus memasuki pertandingan kualifikasi, hingga akhirnya terpilih 3 orang terkuat. Terakhir, 3 orang terkuat ini akan berpartisipasi dalam babak final lusa nanti dan akan bertemu dengan pemenang sebelumnya. Suasana di tempat pun memuncak setelah mendengar perkataan Kenzo ini. Sejak dulu, tidak ada peringkat pertama dalam bidang kognitif dan tidak ada peringkat kedua dalam bidang bela diri. Sebagai ahli bela diri, semua orang ingin mendapatkan kedudukan tinggi itu. Ada ribuan bahkan puluh ribuan ahli bela diri, namun kedudukan tertinggi itu hanya ada satu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan bubar. Setelah Kenzo selesai berkata, dia pun mengibaskan tangan ke arah bawah panggung. Semua orang baru perlahan bangkit dan berjalan keluar. Valentino masih melirik pemuda berbaju hitam itu dari sudut mata. Hanya terlihat bahwa pemuda berbaju hitam itu langsung bangkit dan berjalan keluar tanpa berkomunikasi dengan siapapun. Seolah-olah dia datang ke sini hanya untuk mengikuti pertandingan, hal lainnya tidak berhubungan dengannya. Sungguh menarik. Valentino menatap sosok pemuda itu. Bagus, Glenau. Saat ini, teriakan Hugo menyela lamunan Valentino. Hanya terlihat Hugo sudah turun dari panggung setinggi 5 meter,
dan melangkah besar ke arah Valentino. Sebelum sampai di hadapan Valentino, dia sudah berteriak. Valentino menangkupkan tangannya dan menyapa. Kakak Hugo. Sekelompok orang dari keluarga Wu pun menyapa dengan Hugo. Namun, Hugo tidak memiliki waktu untuk memperhatikan mereka. Dia pun mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Valentino. Matanya penuh dengan kekaguman. Terima kasih, kata Hugo dengan serius. Ini yang harus kulakukan. Valentino mengangguk ringan. Hugo semakin mengagumi Wanao dalam hati. Dia tidak sombong setelah mendapatkan kemenangan, juga tidak akan menyerah saat kalah. Pemuda sepertinya benar-benar tidak banyak. Hugo benar-benar tidak bisa menekankan rasa kegembiraan di dalam hatinya. Dia pun langsung berbisik di telinga Valentino. Ketika kembali nanti, aku harus minum dengan Tuan Wanao. Kakek tidak boleh minum arak. Apa kakek sudah lupa? Erika memutarkan matanya. Pergi sana. Bocah kecil tahu apa? Aku ini adalah mengorbankan nyawa untuk menemani seseorang yang baik. Ah? Hugo tertawa terbahak-bahak. Valentino juga menggelengkan kepalanya perlahan dan tersenyum dengan tak berdaya. Wanao, tadi aku melihat kamu terus-menerus mengamati pertarungan ahli bela diri di panggung. Bagaimana? Apa kamu memiliki keyakinan untuk lolos pertarungan besok? Hugo pun menghilangkan senyumannya perlahan dan mulai berbicara hal serius. Kalau tidak ada kendala, mungkin bisa? Valentino mengangguk, namun tidak langsung menjanjikan terlalu banyak. Dalam 13 ahli bela diri yang lolos ini, selain seorang peserta yang masuk ke babak selanjutnya tanpa bertarung, Valentino sudah melihat dengan jelas trik tarung lainnya. Valentino juga sudah melakukan penilaian kasar terhadap kemampuan mereka. Tentu saja, mereka mungkin telah menyembunyikan kemampuan mereka, namun seharusnya tidak akan berbeda banyak. Baik. Hugo masih ingin berkata, namun ada 35 lelaki tua yang melangkah ke arah sini. Aduh, Pak Hugo, menantumu ini benar-benar bagus. Bagaimana jika kamu memperkenalkan dirinya ke kita? Beberapa lelaki tua itu pun memandang Valentino dengan mata berbinar. Melihat tampang mereka, seolah-olah ingin merebut Valentino untuk menjadikannya menantu keluarga mereka. Hugo seketika merasakan rasa krisis dan langsung membalikan badan untuk berjalan menuju para lelaki tua itu. Wanao sudah sangat lelah, biarkan dia istirahat dulu. Kita pergi duduk di tempat lain saja. Hugo berkata sambil membawa mereka meninggalkan tempat ini tanpa menunggu para lelaki tua itu menolak. Ayo, kita pergi juga. Erika melirik Valentino. Awalnya dia ingin mendengus dan berbicara dengan Valentino dengan nada kuat. Namun, saat ucapannya dikeluarkan, tidak terdengar nada kuat sama sekali. Valentino mengangguk, lalu meninggalkan area pertarungan bersama Erika. Finza menyipitkan matanya, lalu bertanya sambil melihat sosok Valentino yang menjauh. Kenzo, menurutmu siapa adalah kuda hitam terbesar tahun ini? Kenzo langsung maju dan menangkupkan tangannya terhadap Finza dan lelaki tua lainnya, lalu berkata, ada 2 peserta kuda hitam tahun ini. Satunya adalah Wanao dari keluarga Lau. Aku merasa dirinya masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Finza bertiga pun mengangguk pelan. Mereka juga sudah menyaksikan pertarungan Valentino sebelumnya. Dia bisa mengalahkan Hansen dengan begitu mudah. Itu memang bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa dengan mudah.